Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan topik yang orang pikir semua orang tahu. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang materai? Tetapi apa fungsi materai, gunanya materai, ya, dan apa itu pemateraian ulang atau yang dengan istilah lain atau kalangan orang anak-anak hukum tahunya adalah Naesegelen. Ya, apa itu? Mari yuk kita lihat. Masalah pemateraian ulang ini masuk ke dalam ranah hukum acara perdata. Kenapa ini masuk dalam ranah hukum acara perdata? Yuk kita lihat. Nah, Naesegelen atau yang dengan kata lain adalah pemateraian ulang. Apa sih fungsi dari materai? Ya, apa fungsi dari pemateraian ulang dan mengapa harus dimaterai ulang? Kita lihat dulu ya tentang definisi apa itu materai ya dan kegunaannya. Tujuannya apa? Itu ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Pada dasarnya bea materai adalah pajak yang dibebankan kepada sebuah dokumen untuk kas negara. Jadi ingat, materai itu pajak. Jadi kalian beli materai tempel ya ke dalam sebuah dokumen, itu fungsinya adalah pajak. Sebuah dokumen pernyataan atau surat perjanjian yang tidak ditempel pada materai atau kertas segel bukan berarti surat pernyataan atau perjanjian tersebut tidak sah. Jadi kalau nggak ada surat perjanjian dan sebagainya, pernyataan itu nggak ada materainya, bukan berarti dia tidak sah, ya. Tetapi apabila tujuan dari dokumen tersebut digunakan untuk alat bukti di pengadilan, maka dia harus ya dibebankan materai atau pajak, yang dimana ya bea materai yang harusnya dibebankan itu menjadi terhutang dan harus dilunasi. Jadi kudu ada materainya. Jadi kalau kamu pengen suatu perjanjian digunakan sebagai alat bukti menjadi fungsi pembuktian, kamu harus pasti materai. Kalau nggak kena materai atau tidak diberi materai, nanti di materai ulang. Nah, dokumen apa aja yang harus dimaterai? Di Undang-Undang 13 tahun 85 ini, ya pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang harus dimaterai ya atau diberi materai adalah satu, surat perjanjian atau surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kemudian yang kedua, akta-akta notaris ya, termasuk salinan-salinannya. Jadi akta notaris sama salinan-salinan yang diberikan kepada para pihak itu semua tetap harus diberi materai. Walaupun yang otentik itu hanya yang ada di notaris. Kemudian akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk dengan rangkapan-rangkapannya. Surat yang memuat ya uang lebih dari 1 juta. Maksudnya apa? Bukan suratnya ada uangnya, enggak ya. Tetapi di dalam surat itu menyatakan ya ada nilai atau penerimaan uang misalnya, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang di dalam rekening. Kemudian yang menyatakan pemberitahuan saldo rekening di bank. Dalam hal ini saya beri catatan, ini adalah keterangan resmi dari bank. Jadi bukan kalau kamu misalnya ngecek di m-bankingmu, terus ada jumlah saldomu, nah itu harus kasih materai. Tidak, itu tidak resmi. Tetapi kalau dia sifatnya resmi dari bank, itu harus ada materainya. Kemudian yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, itu juga harus diberi materai. Pak, bagaimana kalau misalnya dokumen itu nilainya tuh di bawah 1 juta, gimana? Apakah dia wajib diberi materai? Nah, kita tahu ya di dalam materai-materai yang beredar di pasaran itu ada 2 nilai, ada yang 6.000 dan ada yang 3.000. Nah, kalau dia di atas 1 juta,
dia harus pakai yang, atau minimal 1 juta, dia harus pakai materai yang 6.000. Tapi kalau yang di bawah 1 juta, dia cukup pakai materai yang 3.000. Kemudian ada surat-surat berharga ya, yang nominalnya itu di atas 1 juta. Terus efek ya, yang nominalnya juga di atas 1 juta. Apakah ini peraturan bisa berubah? Atau ada yang terbaru saat ini? Bisa saja jadi ya. Saya menggunakan Undang-Undang Materai Nomor 13 Tahun 85 ini dengan alasan untuk mengetahui atau memberikan pengertian dasar tentang apa itu materai. Ya, seperti kita ketahui nanti ini sebentar lagi akan ada materai dengan nilai yang baru. Kalau nggak salah 10.000 katanya. Jadi bisa saja ini berubah terus ya dari waktu ke waktu. Dan saya rasa nilai 1 juta pun nanti bisa jadi juga akan berubah. Ya kita lihat saja ya. Kemudian selain ketentuan di atas ya, terdapat surat-surat lain ya yang menyangkut masalah pribadi, rumah tangga, surat lainnya pada awalnya itu nggak ditujukan untuk sebagai beban pembuktian, ya, itu nggak perlu pakai materai. Tetapi kalau misalnya nantinya surat-surat ini mau dipakai untuk jadi bukti di pengadilan, itu harus diberi materai. Ya, harus diberi materai. Kenapa kok demikian? Ibarat kata gini, kamu ingin suratmu ini diakui keberadaannya di republik atau secara hukum di republik ini. Maka syarat yang diminta oleh pemerintah, kamu bayar pajak dulu ke saya. Baru saya akui. Jadi kalau kamu sudah bayar pajak ke pemerintah, suratmu diakui. Jadi kalau misalnya, Pak, bagaimana dengan surat-surat yang harusnya diberi materai dari awal, tetapi ketika butuh jadi pembuktian, baru dikasih materai. Nah, itu yang disebut dengan pemateraian ulang. Karena awalnya harusnya dia sudah dari awal itu bermaterai. Tetapi karena materainya ini disusulkan, maka disebut dengan pemateraian ulang. Jadi apakah suatu dokumen tanpa materai dapat dikatakan sah secara hukum? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa sebuah dokumen tanpa materai pun itu bisa sah secara hukum. Hanya saja kalau kita bicara pembuktiannya, dia harus diberi materai. Kamu harus bayar pajak dong. Tapi kalau masalah sah di depan hukum, selama dia terpenuhi ya syarat-syaratnya, terutama kalau dalam perjanjian itu di pasal 1320 ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dia kalau sudah terpenuhi semua ya dianggap sah. Jadi segala dokumen, surat-surat yang dibuat secara sah, secara hukum ya, tidak ditandatangani walaupun tidak ditandatangani di atas materai 6.000, tetapi dokumen atau surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Bayar pajak dulu ya. Bila sebuah dokumen yang hendak dijadikan alat bukti telah ditandatangani namun tidak di atas materai, bagaimana? Nah, saya kembali lagi, kalau harusnya dokumen-dokumen yang dari awal merupakan dokumen yang dibuat dengan bertujuan untuk pembuktian, ya, maka dia wajib diberi materai, nggak bisa enggak. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan ya nomor 476 KMK 02/2002 ya tentang pelunasan biaya materai dan cara pemateraian ya, junto keputusan Menteri Keuangan 476 tahun 2002 bahwa perihal pemateraian kemudian jadi pemateraian ulang itu dapat dilakukan terhadap dokumen yang awalnya tidak terhutang biaya materai tetapi kemudian dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan. Sementara untuk pemateraian kemudian nasegelen dapat juga diterapkan ya untuk dokumen-dokumen yang ditandatangani di luar negeri. Jadi bayangin kalau suatu dokumen ditandatangani di luar negeri, kamu mau dapat materai dari mana coba? Nggak mungkin kan? Jadi kalau ada dokumen ditandatangani di luar negeri ya, kalau misalnya mau dipakai
untuk sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia, di wilayah hukum Indonesia, dia juga bisa di pemateraian kemudian, ya, atau dilakukan nasegelen. Nah, nasegelen, ya, prosesnya nasegelen itu harus dilaksanakan oleh pemilik dokumen dengan menempelkan materai atau surat setoran pajak yang disahkan, bla bla bla, ya, menteri, bla bla bla, bisa dibaca sendiri ya sama kalian. Kemudian besar biaya materai yang harus dibayar adalah sesuai dengan biaya materai yang terhutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketika dilakukan nasegelen atau pemateraian kemudian. Jadi di putusan di pasal 3A keputusan Menteri Keuangan nomor 476 tahun 2002. Pemateraian kemudian terhadap dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan dapat dilakukan di kantor pos. Jadi nasegelen itu, ya, atau pemateraian kemudian itu dilakukan di kantor pos dengan biaya yang sama dengan nilai tempel materai yang seharusnya. Jadi kalau memang dia nggak bisa dari awal kasih materai, ya, itu maka dia hanya ditempelkan materai kemudian, ya. Jadi dilakukan nasegelen. Tetapi, nah ini ada tetapi, buat berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang seharusnya dari awal itu harus dimaterai atau diberi materai, dia akan dikenakan denda. Nanti akan saya bahas terakhir. Nah, dengan demikian, dokumen-dokumen atau surat-surat yang tidak ditempel materai memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen atau surat-surat bermaterai. Tetapi agar dapat digunakan di depan pengadilan, maka secara administratif harus memenuhi syarat dengan melakukan nasegelen dari pemateraian kemudian guna melunasi biaya materai terhutang. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini adalah contohnya. Nah, karena ini sudah terakhir, ya, saya akan menjawab. Kalau dokumen-dokumen tadi harusnya, ini saya ambil contoh nih misalnya, akte kelahiran. Akte kelahiran ini kan adalah menyatakan hak keperdataan seseorang. Ya, ditujukan untuk, atau pembuatan akta kelahiran itu ditujukan untuk sebagai alat bukti. Kamu anaknya siapa, ya? Lahir kapan, warga negara mana, bapakmu siapa, ya? Itu dari awal dia harus sudah ada materainya. Kalau dia sampai dari awal tidak diberi materai, maka dia akan dikenakan denda. Dendanya berapa? 3 materai. Jadi 1 materai nasegelen plus dengan 3 materai dendanya. 3 materai dendanya biasanya ditempel di bagian belakang dokumen. Ya, di bagian belakang dokumen. Tapi kalau tadi surat-surat atau dokumen-dokumen yang dari awal itu tidak memiliki tujuan untuk sebagai pembuktian, maka nasegelennya hanya sesuai dengan yang seharusnya saja. Dia hanya bayar materai 6.000 atau dokumen 6.000. Jadi misalnya kamu punya surat cinta nih, ya, punya surat cinta tiba-tiba jadi alat bukti di pengadilan. Wah, ini ya mungkin saja loh ya. Ketawa, mungkin saja. Kenapa? Apa tahu itu surat cinta kepada istrimu, kemudian kalian bercerai, amit-amit ya, amit-amit kalian bercerai. Tetapi di dalam surat cinta itu menyatakan suatu keadaan misalnya yang didalilkan di dalam sebuah gugatan atau jawaban di pengadilan. Maka surat cinta ini akan jadi alat bukti di pengadilan. Kalau dia jadi alat bukti pengadilan, dia harus bayar pajak. Ya, dia harus bayar pajak. Oleh karena itu dia dimateraikan kemudian. Dimateraikan kemudian diberi materai nasegelen, ya. Cukup bayar 6.000 aja. 1 materai aja. Kenapa? Pada dasarnya dia tidak memiliki tujuan sebagai pembuktian. Pada dasarnya dia nggak bertujuan untuk pembuktian, jadi nggak perlu, ya. Jadi nggak dikenakan denda. Tetapi kalau dari awal kayak akte kelahiran di depan kalian ini harusnya dari awal dia harus pakai materai. Ketika dia nggak pakai materai kemudian disusulkan karena dibutuhkan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga datang ke kantor pos untuk dimateraikan kemudian, maka dia akan dikenakan denda. Dendanya 3 materai.
Dendanya taruh di mana? Ditempel di dokumennya? Tidak. Ditempel di bagian belakang, bukan di bagian depan. Di bagian belakang dokumen. Oke? Saya harap dengan begitu kita jadi tahu ya tentang apa itu fungsi dari materai, tujuan materai, pemateraian kemudian, atau dengan kata lain nasegelen. Jadi kenapa kok ini penting? Ya penting dong. Karena kenapa? Karena tanpa dilakukan materai ini, hal-hal yang didalilkan di dalam sebuah gugatan, di dalam suatu eksepsi, jawaban, replik, duplik, dalam suatu proses rangkaian perkara di pengadilan, perdata khususnya, itu tidak ada artinya. Kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan dalil-dalil yang kamu nyatakan. Kenapa? Ya alat buktinya nggak bisa maju. Oke, karena harus bayar pajak dulu. Demikian dari penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita bersama, ya, menambah ilmu buat kita bersama untuk lebih tahu apa fungsi materai. Dan fungsi materai ya tadi kembali lagi hanya pajak. Jadi nggak akan yang kamu beri suatu dokumen kamu kasih tambah banyak materainya, bukan berarti kekuatan hukumnya tambah kuat. Jadi cukup satu. Karena kenapa? Itu konyol banget, itu basic sekali ya. Itu basic dasar. Saya sempat dulu awal-awal lulus dari S2, sekolah S2, saya dulu sempat mau ditawari sama teman ya untuk kerja di Kalimantan ya, untuk mewakili perusahaan jadi legal ya. Perusahaan di sana, cabang di sana. Dia pimpinan cabangnya. Saya tanya sama dia, emang nggak ada legal di sana kok, kenapa kok harus jauh-jauh dari Jawa? Ya dia bilang, ini legalku nih, mohon maaf ya, saya pakai istilah agak kasar, goblok banget. Kenapa? Masa dia nyerahkan surat sama saya, surat perjanjian ya antara pihak perusahaan dengan warga setempat, itu materainya ada 4. Loh, saya tanya sama dia, loh kenapa kamu kasih materai 4? Oh iya Pak, supaya tambah kuat. Oh my God, ini legal model apa? Ya, waktu perjanjian nggak akan lebih tambah kuat dengan kamu tempelin materai makin banyak. Ingat, materai itu fungsinya hanya bayar pajak. Kalau kamu pakai bayar pajak, otomatis dokumenmu diakui sebagai alat bukti. Kalau dari awal sebuah dokumen itu tidak ditujukan sebagai alat bukti, kayak surat cinta, ya, surat pengumuman RT RW misalnya, nggak perlu pakai materai. Ya, jadi sekian dari saya, semoga berkenan ya, dapat menambah pembelajaran, menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan di konten-konten yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan kasih like ya, jempol ya. Semoga saya supaya lebih semangat untuk membuat konten-konten ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Terima kasih, sampai jumpa.